Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Warisan leluhur. Semua orang tercengang. Di luar desa, burung ganas yang tampaknya ditempa dari besi cair juga terguncang. Tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan dua garis cahaya seperti kilat dilepaskan dari matanya. Itu menatap tak tergoyahkan ke altar itu. Saat cabang willow yang lembut melewati telur, puluhan ribu garis cahaya warna-warni mengalir melewatinya, membawa keberuntungan dan berwarna cerah. Kabut cahaya yang kabur mulai melayang. Telur itu tampak seolah-olah mengalami transformasi surgawi, dan saat ini tampak tembus pandang dan sangat mengejutkan. Bintik-bintik di cangkangnya menyala, memancarkan cahaya yang ganas dan menyala-nyala seolah-olah itu adalah matahari kecil. Kekuatan hidup yang luar biasa muncul dari dalam. Selain itu, lebih banyak pola mulai terbentuk di sekitar bintik-bintik. Pola-pola yang mempesona itu seperti ular dan burung yang menari saat mereka berkelok-kelok dengan cara yang rumit dan misterius. Perubahan yang tak terlukiskan mulai terjadi pada telur. Pola misterius terjalin dengan cepat, dan segera setelah itu, perubahan menutupi seluruh telur. Semakin banyak pola bunga yang indah dan indah dapat dilihat, dan cahaya surgawi mengalir ke segala arah. Kekuatan hidup di dalam telur ini menjadi berkali-kali lipat lebih besar, dan jejak kehidupan yang diturunkan oleh burung iblis kuno telah memulihkan sedikit kekuatannya. Jika telur ini menetas, pasti akan jauh melampaui elang sisik hijau. Kepala Xi Yunfeng berteriak kaget. Telur itu agak istimewa, dan sangat mungkin untuk mewarisi beberapa fragmen jejak burung iblis kuno. Seolah-olah kekuatannya dikembalikan ke leluhurnya. Jika terus seperti ini, maka garis keturunannya akan menjadi lebih murni, membuatnya jauh lebih unggul dari orang tuanya. Hanya sedikit gerakan dari cabang lembut pohon willow tua itu menciptakan pemandangan yang begitu mengejutkan. Apakah itu memunculkan potensi tersembunyi dari telur, atau apakah itu memiliki jenis kekuatan misterius itu sendiri dan membiarkan telur mengalami transformasi ini? Semua penduduk desa terkejut. Saat mereka melihat telur yang bersinar dalam cahaya yang cemerlang, mata mereka memancarkan cahaya yang berapi-api. Ini pasti akan menjadi burung perang yang menakutkan dengan potensi tak terbatas. Elang sisik hijau ditutupi sisik menyilaukan yang bertengger di atas batu besar di luar desa. Kedua matanya melepaskan garis-garis cahaya saat ia menatap tajam, sepertinya sulit untuk mempercayai apa yang terjadi juga. Ia ingin bergegas ke desa untuk melihat lebih baik, tetapi setelah melihat pohon willow tua, ia merasakan ketakutan naluriah yang mencegahnya mendekat. Itu hanya bisa berteriak mendesak di luar. Setelah cabang willow yang indah dan seperti batu giok melewati telur, ia tidak lagi bergerak. Jelas bahwa itu tidak menunjukkan minat khusus ketika dengan santai menyikat telur. Semua penduduk desa merasa hormat, dan hanya setelah waktu yang lama berlalu mereka menjadi tenang. Chief, apakah kita menyimpan telur ini? Tanya Shi Linhu. Saat ini, penduduk desa semua tergerak dan penuh gairah. Ini adalah telur yang ajaib dan berharga, jadi akan sangat disayangkan untuk membiarkan kesempatan seperti itu pergi. Apakah kalian semua tidak melihat burung ganas di luar desa? Jika kita menyimpan telurnya, itu pasti akan menjadi gila. Xi Yunfeng mengerutkan kening. Pohon willow tua itu sangat misterius dan kuat. Itu terus-menerus melindungi desa dan menghalangi binatang buas untuk menghancurkan rumah mereka. Desa batu adalah domainnya, tapi itu hanya bertahan. Itu bahkan tidak akan pernah bergerak keluar desa, apalagi menyerang sesuatu secara sukarela. Elang sisik hijau itu tidak berani masuk, tetapi hanya perlu memblokir pintu keluar desa untuk menyiksa penduduk desa batu. Bagaimanapun, penduduk desa masih perlu berburu makanan di pegunungan. Lupakan saja,
Mari kembalikan telur ini ke burung berbulu besar itu, kata seorang tetua. Semua penduduk desa kecewa, tetapi tidak ada cara lain. Elang sisik hijau terlalu kuat. Itu adalah predator puncak wilayah ini. Jika makhluk yang hidup di kedalaman pegunungan tidak keluar, itu pasti akan dianggap sebagai penguasa. Seorang penduduk desa dengan hati-hati mengirimkan 3 telur ke pintu masuk desa di bawah perlindungan 2 artefak leluhur. Dia meletakkannya di rumput sebelum dengan cepat kembali. Pada saat ini, aura dan pancaran telur yang bermutasi telah menghilang. Namun, pola misterius yang baru terbentuk tidak pernah pudar, membedakan dirinya dari 2 telur lainnya, membuatnya tampak seolah-olah 2 spesies burung yang berbeda telah bertelur. Elang sisik hijau mengepakkan sayapnya, melepaskan embusan angin kencang dan melemparkan dirinya ke atas dalam sekejap. Kedua sayapnya bergerak untuk segera melindungi ketiga telur tersebut. Setelah itu, ia menatap telur bergaris-garis dan berkilau itu dengan saksama. Setelah mendesis panjang, burung ganas ini tampaknya menjadi sangat bersemangat. Suaranya bergema di langit, menggetarkan ladang dan hutan dan meninggalkan dedaunan berkibar liar di udara. Setelah beberapa lama, ia mengangkat kepalanya dan menunjukkan tatapan aneh di matanya. Pancarannya yang menakutkan telah lama menghilang. Itu menatap pohon willow tua di desa, tetapi masih tidak berani mengambil setengah langkah di dalam desa. Cepat dan pergi dengan telurmu. Beberapa orang dewasa berteriak seolah mengusir epidemi. Namun, di luar dugaan, elang sisik hijau melebarkan sayapnya, dan setelah mengepakkan sayapnya dengan ganas, ia mengeluarkan embusan angin kencang, mendorong ketiga telur itu kembali ke desa menuju pohon willow. Apa? Itu tidak menginginkan mereka. Itu memberikannya kepada kita. Semua orang berdiri di sana dalam keadaan pingsan. Apa yang sedang terjadi? Hal-hal aneh terjadi satu demi satu. Elang sisik hijau menyadari fakta bahwa salah satu telur telah berevolusi. Telur itu sekarang tertutup rapat dalam simbol-simbol misterius dan pasti akan melampaui induknya di masa depan. Ia ingin menawarkannya kepada kami dengan maksud agar kami membesarkannya, kata kepala Xiun Feng. Itu memiliki pemikiran semacam ini. Sekelompok orang tercengang. Jangan lupa bahwa ini adalah burung ganas yang memadatkan simbol-simbol misterius di dalam tubuhnya. Ia memiliki kekuatan misterius yang meluap-luap di dalam tulangnya, dan kebijaksanaannya tidak boleh kalah dengan manusia, kata kepala suku tua itu. Semakin tangguh dan unik burung ganas itu, semakin banyak kebijaksanaan yang dimilikinya. Legenda mengatakan bahwa ada beberapa makhluk kuno dengan kecerdasan yang jauh lebih unggul bahkan dari manusia. Mereka mengabaikan suku seolah-olah mereka adalah dewa. Kepala desa dengan keras bertanya apakah dia benar-benar ingin meninggalkan keturunannya di sini atau tidak. Elang sisik hijau itu benar-benar menganggukkan kepalanya sebagai tanggapan. Itu kemudian mengisyaratkan dengan matanya, melihat ketiga telur dan kemudian ke pohon willow tua. Setelah menciptakan angin kencang, elang sisik hijau melebarkan kedua sayapnya. Mereka membentang sekitar 15 atau 16 meter saat bergegas ke udara. Dalam sekejap mata, itu menghilang ke awan. Semua orang tercengang. Apakah akan pergi begitu saja? Ada 3 telur berkilau dan tembus pandang yang tersisa di tanah, dan tidak ada yang menyangka bahwa semuanya akan berakhir seperti ini. Paman Linhu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Meng bertanya. Apa yang harus kalian semua lakukan? Situasi ini disebabkan oleh kalian anak-anak, jadi kalian anak-anak nakal harus bertanggung jawab. Linhu merengut. Ah, tidak. Selamatkan kami. Sekelompok anak-anak mulai menjerit sedih. 3 telur ditempatkan di samping altar pohon willow besar. Beberapa orang ditugaskan untuk berjaga-jaga sampai burung-burung itu menetas. Bagaimanapun, ini adalah telur burung ganas yang kuat, jadi itu sangat berharga.
Setelah kira-kira belasan hari, suara kaca yang jernih terdengar. Sebuah retakan muncul di salah satu telur. Cangkang berwarna giok terbelah, dan dari dalam jatuh keluar seorang pria kecil yang ditutupi sisik hijau berkilau. Setelah itu, telur lain juga mulai pecah, dan yang berjuang keluar adalah seekor burung kecil yang serupa. Itu menjulurkan kepalanya dan melihat sekeliling dengan matanya yang cerah untuk mengamati sekelilingnya. Telur ketiga sangat istimewa, dan ketika telur itu pecah, sinar cahaya warna-warni melesat ke segala arah. Setelah itu, sebuah kicauan terdengar, dan telur padat itu tiba-tiba hancur berkeping-keping. Penetasan terpancar dengan kemegahan surgawi. Seekor tukik muda muncul. Sisik di tubuhnya tidak berwarna hijau, melainkan ungu. Cahaya berkilauan di sekujur tubuhnya, seolah-olah bola api sedang menyala. Itu sedikit lebih mistis dan misterius daripada dua saudara laki-lakinya. Setelah beberapa lama, bola cahaya ungu menghilang. Tukik yang diberkati secara spiritual ini diselimuti sisik ungu cemerlang. Mata besar yang lincah itu bergerak dengan cerdas karena dengan rasa ingin tahu menatap semua orang. Tidak ada keraguan dalam pikiran siapapun bahwa ini adalah burung yang luar biasa. Mereka menetas. Sekelompok anak bersorak. Mereka berlari pulang untuk mencari daging untuk ketiga tukik baru ini. Tiba-tiba terdengar kicauan burung yang panjang. Seekor burung ganas besar turun dari atas awan. Itu dengan cepat mendekati Stone Village, melemparkan bayangan besar. Itu menghilang selama setengah bulan, tetapi elang sisik hijau kembali lagi. Apakah itu akan mengingkari janjinya dan mengambil kembali anak-anaknya? Beberapa penduduk desa berteriak kaget. Tunggu, apa itu? Penduduk desa terkejut, mengungkapkan keheranan di mata mereka. Hong! Debu terbang ke udara. Elang sisik hijau mengendurkan cakarnya, dan monster kolosal menabrak tanah, menciptakan kawah besar. Asap dan debu beterbangan kemana-mana. Itu adalah gajah bertanduk naga besar dengan panjang sekitar 6 hingga 7 meter dan tingginya 5 hingga 6 meter. Sepasang tanduk naga di kepalanya memancarkan cahaya yang indah, dan tubuh yang sangat berat itu dengan mudah mematahkan pohon-pohon kuno yang mencapai langit. Itu sudah mati untuk sementara waktu. Tengkorak besar itu sudah memiliki beberapa bekas cakar yang tertanam di dalamnya, dan darah mengalir keluar dari mayatnya. Itu kemungkinan besar terbunuh dalam sekejap. Elang sisik hijau apa yang Anda ingin kami lakukan? Apakah makhluk ini seharusnya digunakan untuk memberi makan 3 tukik? Kamu benar-benar seperti manusia, penuh dengan kebijaksanaan yang perkasa. Penduduk desa tersentak kagum. Setelah teriakan singkat, angin kencang meletus, menyapu cabang-cabang besar dan dedaunan. Elang sisik hijau sekali lagi melayang ke langit. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.